Ya, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi ini saya akan men-sharingkan ya pendapat pribadi saya tentang salah satu saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya posisi IHSG hari ini. Jadi posisi IHSG hari ini kalau kita lihat dalam 3 tahun yang terakhir ya, itu posisinya tinggi ya, 7.236 ya, 7.236 sekitar sekian. Ini lagi bergerak. Sekarang tanggal 22 Desember tahun 2023 ya. Jadi ini dalam 3 tahun terakhir ini bisa jadi yang hampir tertinggi ya. Jadi yang tertingginya 7.318 ya. Oke ya. Jadi posisi IHSG yang naik itu artinya semakin banyak orang yang menginvestasikan uangnya di pasar modal Indonesia ya. Oke ya, koreksi jika salah ya, tapi kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, menurut saya pribadi seperti itu ya. Oke, nah kemudian kita akan masuk ke saya akan men-sharingkan tentang salah satu saham ya, salah satu emiten ya, yang namanya adalah Pura Delta Lestari atau dengan kode DEMAS ya, dengan kode DEMAS ya, Pura Delta Lestari ya. Kodenya adalah DEMAS ya, gitu ya. Jadi pertama-tama kita lihat profilnya dulu ya, profilnya dulu ya, kita lihat profilnya ya. Jadi DEMAS ini dia bergerak di sektor properti ya, real estate ya, pengembangan kawasan industri yang didukung oleh pembangunan rumah dan komersial ya. Jadi kawasan industri berarti dia punya lahan ya, kemudian dia membangun rumah dan tempat-tempat komersial ya. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi untuk bidang properti untuk tahun ini 2023 dan 2024 saya rasa masih kurang bagus ya. Ya, masih belum bagus ya. Nah, tetapi kondisi yang belum bagus ini tidak akan selamanya ya. Jadi menurut saya pribadi untuk tahun depan masih belum bagus ya, masih belum bagus sekali ya, meskipun ada insentif dari pemerintah, tapi ada waktunya nanti akan jauh lebih baik ya, yang bisa jadi masih 2-3 tahun lagi ya, 2-3 tahun lagi masih, saya rasa ini menurut saya pribadi ya, mungkin dalam 2 atau 3 tahun akan jauh lebih baik ya dari kondisi sekarang ya, yang disebabkan karena mungkin suku bunga ya. Jadi kalau properti itu kaitannya dengan suku bunga ya. Jadi kalau suku bunganya turun, propertinya bergairah ya. Nah, di sini suku bunganya masih relatif tidak rendah ya. Jadi propertinya masih kurang bergairah ya. Jadi tapi nanti dalam kurang lebih harapan kita bersama 2-3 tahun kemudian properti akan bergairah. Nah, kalau orang mau investasi itu bukan pada saat harganya tinggi ya, tapi pada saat harganya relatif rendah ya. Jadi kalau harganya masih relatif rendah atau sangat rendah lah, disitulah nah menurut saya ya kita berinvestasi ya, karena investasi kan rentangnya kan bukan seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan ya, tapi tahunan ya kan gitu ya, dari uang dingin ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini harga sahamnya 162 rupiah ya posisi sekarang, jadi per lembar. Jadi kalau kita harus beli 100 ya 16.200 ya, saya rasa banyak orang yang masih bisa beli ya satu lot ya, kalau 16.200 ya per lotnya ya, gitu ya.
Oke ya, kita akan analisis secara fundamental. Jadi di sini perusahaan ini sudah IPO udah lama ya, 2015 ya, paling enggak lebih dari hampir 10 tahun ya, gitu ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Ya, kita lihat siapa pengendalinya ya di sini ya. Nah, di sini yang kita lihat adalah ini ada 52%, 25%, 17%, ya kan? Nah, kita lihat posisi saya ya sebagai masyarakat ini adalah 17,72%. Ya. Nah, cukup kecil ya, relatif kecil. Dan secara pribadi saya prefer position dari masyarakat yang relatively smaller ya, kecil ya. Jadi less than 30%, kurang dari 30% ya. Bahkan di bawah 20% ya. Jadi artinya sebagian besar itu dipegang oleh mereka, oleh pengendali, yaitu PT Sumber Arus Mulia sebanyak 57% dan Sojitz Corporation ya, sepertinya nama-nama Jepang ini ya. Ya, oke ya. Jadi dari sini menurut saya pribadi saya oke ya. Jadi masyarakat cuma 17,72% ya. Jadi sebagian besar lebih dari 50% itu mereka yang pegang. Jadi mereka juga mestinya punya tanggung jawab ya. Jadi karena sebagian besar itu saham mereka yang miliki. Jadi kalau sampai kenapa-kenapa mereka harus berusaha bagaimana mengembangkan perusahaan dan mempertahankan perusahaan ini ya gitu. Nah, kemudian saya scroll ke bawah lagi. Ya. Nah, ini Board of Commissioner ya. Jadi ini orang-orang yang memegang perusahaan dan mengendalikan perusahaan ini ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa nama asing ya. Takefumi Nishikawa, Seiji Itagaki, nama-nama asing. Mungkin ada kaitannya dengan yang Sojitz Corporation itu tadi ya. Dan juga nama-nama yang saya juga belum begitu kenal ya. Tetapi barusan nggak lama Demas termasuk perusahaan yang ikut serta dalam Public Expo ya di IDX ya. Jadi dan di situ impresi yang kita dapatkan ya cukup baik ya dari Demas ya, gitu ya. Jadi kalau memang kita mau investasi itu kita harus lihat siapa yang megang duitnya ya, siapa pengendalinya itu siapa ya. Sejauh yang saya lihat di sini sih tidak ada masalah ya, seperti itu. Ini pendapat pribadi saya ya, tapi silakan nanti para teman-teman sekalian mengecek ulang kembali ya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian key statistik ya, key statistik. Nah, key statistik, masuk ke key statistik ya. Nah, di sini kita lihat, perhatikan EPS ya, earning per share. Ya, jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah EPS, earning per share. Ya. Oke, kemudian DPR-nya juga, dividen payout ratio dan dividen per share ya. Nah, untuk earning per share ini menurut saya ya patut kita perhatikan ya. Jadi earning per share dari tahun per tahun 2020 sampai tahun 2023 earning per share 28, 2020, 15, 25 dan 17. Jadi ini relatif stabil ya. 28 tinggi, 15 turun, 25 naik lagi, 23 turun lagi. Ya. Nah, ini. Tapi hal ini menurut saya bukanlah hal yang luar biasa karena memang kondisi properti yang
yang lagi nggak bagus ya, karena suku bunganya relatif tinggi ya, jadi nggak bagus ya. Tapi kita lihat yang lain lagi, dividen per share-nya 25, 14 dan 25. Nah, ini kalau saya lihat ini poin yang cukup menarik ya di sini ya. Dividen per share-nya 25, 14 dan 25, sedangkan harga sekarang 161. Berarti kalau rata-rata aja ya, 25 tambah 25 50, 64. 64 dibagi 3 kurang lebih 20 ya. Berarti 20 itu masih di atas 10% ya. Ya, jadi dividennya di atas 10% per tahun ini. Nah, ini faktor yang menarik ya. Nah, gitu ya. Kemudian dividen payout ratio-nya 89, 96 sama 100%. Nah, ini juga wow ya. Juga wow ya. Ini ya. Jadi nah, ini yang poin yang menarik di sini ya dari perusahaan ini ya. Oke, ya seperti itu. Kemudian juga sejarah pembagian dividennya dari tahun 2017 ya sampai tahun sekarang ini nggak pernah bolong ya, jadi bagi dividen terus. Nah ini, dan jumlahnya lumayan ya dibandingkan dengan harga per sahamnya ya, itu jumlahnya lumayan itu ya. Ya lihat di sini aja ya, 3 tahun terakhir ya, 12, 10, 15, 2,5 ya. Bahkan ketika COVID itu yang hancur itu ya, itu bisa bagi dividen juga ya. Jadi manajemen di sini komit bagi dividen ya. Oke. Ini faktor positif ya gitu. Kemudian kita lihat berikutnya, analisis berikutnya adalah market cap. Ya, market cap-nya lumayan gede ya. Hampir 8 triliun ya. Jadi cukup kuat ya di sini ya. Kemudian kita lihat sales-nya, aset, liability, equity, cash flow, dan net profit. Ya, jadi sales-nya cukup tinggi, ya, sales-nya cukup tinggi, hampir 1 triliun. Net profit-nya lumayan gede ya, 600 miliar ya. Nah, jadi dari angka-angka ini bukan angka yang jelek ya, angka yang bagus ya, menurut saya ya. Jadi di tengah situasi seperti begini, mereka masih bisa mencetak laba ya, net profit sampai 600 miliar ya. Oke ya, itu. Kemudian kita masuk ke earning ya. Earning ada ini saya nggak begitu paham. Dividen per share tadi sudah jelaskan, earning per share juga sudah. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita masuk ke bagian yang penting lainnya, yaitu valuasi. Valuasi ini penting ya. Ya, ini penting sebelum kita berinvestasi, kita harus lihat valuasinya gitu ya. Gitu. Ya. Nah, ini valuasinya kita lihat PER-nya ya. PER PBV-nya kita lihat. Ya. Nah, PER-nya masih di bawah 10 ya. Untuk tanggal Desember 2023 ini ya. Jadi PER-nya di bawah 10, bagus ya. PBV-nya agak tinggi 1,3 ya. Jadi bukan harga diskon ya. Ya. Jadi kalau diskon di bawah 1. Jadi ini tidak diskon tapi masih dividennya masih bisa bisa menutup itu ya. Artinya karena mungkin dividennya tinggi jadi banyak orang yang berminat ya. Nah, yang lebih tinggi dari bunga bank ya setahunnya ya gitu ya. Dan oke. Kemudian kita masuk ke profitability. Nah, ya. Jadi profitability di sini kita lihat ROE-nya ya. Nah, return on equity-nya 13 hampir 14%, ini bagus ya. Ya, jadi ROE hampir 14% ini bagus menurut saya ya. Ya, ini masih bagus ya return on equity-nya. Jadi bisa mengembalikan modalnya sebanyak 14% untuk per tahunnya segitu. Kemudian kita lihat DER-nya atau utangnya. Utang dibandingkan sama modal. Jadi utang dibandingkan sama modalnya di sini hanya 15% atau hampir 16%. Kecil sekali ya.
Jadi hutang dia kecil sekali. Ya, entah bagaimana mereka caranya mengelola sehingga angka-angka ini bisa kelihatan bagus ya. Ya maksudnya mempertahankan kinerja ya, bukan 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 berarti gimana gimana, tapi mempertahankan kinerja sehingga angka-angka keuangannya ini bagus ya, seperti itu maksudnya ya. Gitu. Jadi DER-nya saya pribadi suka ya, kecil sekali ini ya. Jadi utangnya kecil ya dibandingkan modal ya gitu. Oke, itu aja. Kemudian kita masuk ke ini histori dividennya. Nah, histori dividennya ini dari sejak tahun 2018 sampai 2023 kok saya nggak ngelihat ada bolong ya, semuanya tetap dia bagi ya, dan baginya 2 kali setahun ya. Nah ini bagus ya, nggak semua perusahaan yang bagi dividen baginya 2 kali setahun ya, rata-rata cuma sekali aja ya gitu. Ini dia bisa bagi 2 kali setahun ya gitu. Oke ya, kita lihat sejauh ini masih oke, cuman PBV-nya agak tinggi dikit ya, tapi ya wajar ya karena di persepsi bagus perusahaan ini ya, dividennya oke, meskipun bidang properti masih belum terlalu berkembang ya untuk 2023 ini ya gitu. Kemudian berita-berita mungkin bisa dibaca. Nah, kalau kita lihat secara chart grafik tentang laba rugi dan neraca, menurut saya nggak ada masalah. Cuman equity-nya sempat sempat turun, habis itu naik lagi sekarang ya. Ya wajar ya, turun naik lagi, asal nggak turun terus ya equity-nya. Kemudian DER-nya bagus tadi saya lihat. Liability ya standar ya gitu. Oke, ya nggak begitu ada yang bermasalah di sini ya. Oke. Kemudian kita lihat ke ini ya, harganya, pergerakan harga sahamnya ya. Nah, pergerakan harga sahamnya kalau kita lihat harga sekarang 161. Ini jika kita tarik 5 tahun ke belakang, ini harga segini ini termasuk murah ya menurut saya ya, dibandingkan ini kita lihat aja ya. Jadi posisi 160 ini dibandingkan pernah sampai harga tertinggi 266 dan sampai 340. Jadi sekarang masih relatif rendah ya. Ya dalam 5 tahun relatif rendah. Dalam 3 tahun juga relatif rendah. Dalam 1 tahun juga relatif rendah ya. Jadi dalam year to date juga relatif rendah ini ya. Nah, jadi menurut saya sih secara pribadi harga segini masih relatif rendah dan satu lotnya juga terjangkau ya. Kalau sekarang kita beli Desember 2023 ya, itu masih 16.100 ya. Oke ya, tapi ini bukan anjuran jual atau beli, jadi jual beli bebas dari teman-teman sekalian ya. Nah, tapi kalau ditanya secara pribadi saya bagaimana, saya mengambil kesempatan ini ya, saya juga punya beberapa lot ya. Dan posisi sekarang masih sedikit floating loss ya, tapi saya rasa nggak apa-apa, wajar itu ya. Gitu ya, karena kita namanya invest itu juga jangkauan kita itu bukan seminggu 2 minggu ya, atau bukan sebulan 2 bulan, tapi jangkauan kita kalaupun toh ini kita akan keep selama lama ya, lebih setahun paling enggak setahun ya kita keep ya gitu. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian PER-nya juga masih kecil, PBV-nya agak tinggi, market cap-nya lumayan gede ya. Oke, kemudian yang lain apa ini ya, saya nggak terlalu paham ini ya. Oke, kita coba lihat gimana sih website dari perusahaannya ya. Kita akan lihat. Nah ini ya, ini dari website perusahaannya, Kota Delta Mas ya, Kota Delta Mas. Ini produk-produk yang mereka tawarkan. Ini bukan bermaksud promosi ya, tapi kita pengen tahu tempat yang kita investkan itu oke atau enggak ya. Ya, Kota Delta Mas.
industrial, estate, komersial, residensial. Jadi tempat tinggal, komersial, dan juga industri. 3.200 hektar. Ya, 3.200 hektar. Ya, ini luas sekali ya. Ya, 1 hektarnya kan 10.000 meter persegi. Lokasinya di Cikarang Pusat, Bekasi. Sangat strategis ya, antara Jakarta dan Bandung. Ya, memiliki akses tol, langsung tol dari Jakarta Cikampek ya. Nah, sekilas saya lihat di sini sih oke ya. Ya, oke, nggak ada masalah, tapi juga bukan menyarankan apapun ya, cuman kalau saya pribadi saya melihatnya oke, dan ya cukup worth it ya kalau saya secara pribadi ya, harga sekian menurut saya secara pribadi masih worth it banget ya. Oke, saya rasa itu aja sharing dari saya tentang salah satu emiten ya, salah satu emiten yaitu yang namanya Demas ya. Jadi kesimpulannya menurut saya secara pribadi ya, dengan harga sekian dan kinerja perusahaan sekian, ini punya grupnya Sinarmas ini ya. Nah, itu menurut saya masih worth it ya. Dividennya oke, PER-nya oke, PBV agak tinggi. Kinerja keuangan dari angka yang kita lihat di RTI ini masih masuk ya menurut saya. Ya, dan posisi saya keep juga beberapa lot ya sesuai kemampuan, dan ya sejauh ini nilai 161 ini menurut saya bisa jadi ini udah lama ya, jadi ya harapannya tidak tambah turun lagi ya, tapi harapannya juga meningkat. Kalaupun tambah turun sedangkan kinerjanya tetap, maka kita bisa akumulasi ya, seperti itu. Oke, sekali lagi ini bukan anjuran jual atau beli, ini adalah sharing pendapat saya pribadi terhadap Demas ya pada posisi Desember 2023 ya. Nah, kita berharap emiten ini akan terus membaik kondisinya sejalan dengan perbaikan properti pada mungkin 1-2 tahun ke depan ya, atau 2-3 tahun ke depan ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Oke, sehat selalu.